Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu musibah yang amat besar yang terjadi kepada diri kita adalah ketika diri kita belum menunaikan salat, ketika diri kita belum melaksanakan salat, tetapi hati kita, tetapi diri kita tidak merasa cemas, gelisah sama sekali. Bahkan nauzubillahi min dalik, sampai diri kita, hati kita tidak merasa khawatir, tidak merasa takut sama sekali, sehingga diri kita santai-santai saja, sehingga diri kita cuek. Bahkan nauzubillahi min dalik, sampai-sampai kita berani meninggalkan sholat tersebut. Karena apa? Karena sholat ini merupakan ibadah yang paling utama. Sholat ini merupakan ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Makanya kita terus meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar hati kita, agar diri kita senantiasa dalam ketaatan, senantiasa dalam ketakwaan, sehingga diri kita bisa menjaga sholat kita, diri kita bisa terus meningkatkan kualitas sholat kita setiap harinya. Semoga diri kita bisa menjaga sholat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu rabbuna karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia ini harus bisa menghargai satu sama lain. Kita hidup di dunia ini harus bisa berlapang dada atas semua kelebihan dan kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti contoh Al-Fakir, Kang Ipin dengan Mas Bagas harus bisa saling menghargai satu sama lain, harus bisa berlapang dada satu sama lain. Kang Ipin harus bisa menghargai dan berlapang dada dengan kelebihan serta kekurangan dari Mas Bagas. Begitupun sebaliknya, Mas Bagas harus bisa menghargai dan berlapang dada atas segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri Al-Fakir, Kang Ipin. Kalau itu kita terapkan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa saling menghargai satu sama lain, bisa saling berlapang dada dalam kekurangan dan kelebihan setiap orang, maka kehidupan kita akan rukun, damai, dan tidak ada masalah satu sama lain. Al-Fakir, Kang Ipin bisa saling rukun, guyup dengan Mas Bagas. Begitupun sebaliknya, Mas Bagas bisa rukun, guyup dengan Kang Ipin. Tidak menilai kekurangan, tidak menilai kelebihan satu sama lain. Kita saling menghargai dan berlapang dada satu sama lain. Maka sekali lagi, pegang prinsip saling menghargai dan berlapang dada atas segala kelebihan dan kekurangan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah hidup kita akan tenang, aman, damai, dan tentunya senantiasa dalam kebaikan. Allahu Rabbuna Karim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah Allah, setiap larangan Allah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah larang kepada kita sebagai hambanya, pasti itu mengandung nilai manfaat, yang mana manfaatnya itu pasti akan kita rasakan kembali bagi hamba-hambanya yang senantiasa taat menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kalau itu kita lakukan, kalau itu kita laksanakan, maka yakinilah hidup kita di dunia ini akan senantiasa dalam ketenangan, dalam kedamaian, dan tentunya dalam kebahagiaan. Bahagia di dunia, lebih-lebih kelak bahagia di akhirat. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang taat, yang siap menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allahu Rabbuna Karim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi.
semuanya pasti ada ending akhirnya. Termasuk permasalahan kehidupan kita di dunia ini pasti ada ending akhirnya. Makanya yang perlu kita lakukan adalah terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan jalan yang terbaik dari setiap permasalahan, dari setiap persoalan, dari setiap problem kehidupan kita di dunia ini. Ingat, kuncinya adalah setiap permasalahan yang ada dalam diri kita pasti ada jalan keluarnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya yang dapat kita ambil, yang semuanya pasti baik buat kita semuanya. Allah Rabbuna Karim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diri kita rindu, kalau diri kita kangen kepada kekasih kita yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah rasa rindu itu, rasa kangen itu akan terobati. Dan tentunya kalau kita bisa istiqomah dalam membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak di yaumil akhir nanti kita semua akan berjumpa dengan beliau, kita semua akan dikumpulkan dengan beliau. Sehingga apa? Sehingga rasa rindu kita, rasa kangen kita bisa terobati. Lebih-lebih kalau kita bisa istiqomah, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan pertemukan kita dalam mimpi, bisa berjumpa, bisa bertemu dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat merupakan salah satu obat penawar rasa rindu kita terhadap kekasih kita. Allahu Rabbuna Karim.